Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, para Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati dan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Seperti biasa, hari ini Ahad pekan ke-3 kajian kita tentang fikih dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Telah kita selesaikan hal-hal yang berkaitan dengan syarat salat, rukun salat, wajib salat, hal-hal yang diperbolehkan dalam salat, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat, dan pembatal salat. Udah semua, alhamdulillah. Hafal ya, kalau ada ulangan soal bisa jawab ya. Alhamdulillah bisa insyaallah. Nah, terakhir tentang pembatal salat. Alhamdulillah selesai semua. Berarti sudah cukup banyak ya pembahasan yang sudah kita bahas. Alhamdulillah. Kita lanjutkan salatut tatawwu'. Salat tatawwu', salat sunnah. Salat sunnah ya. Halaman berapa ini? 225 tuh. Sahih ya, Syekh? Baik. Salatut tatawwu', salat sunnah. Nah, di antara hikmah dan tujuan fadilah salat sunnah itu nambal kekurangan dari salat wajib. Kalau misalnya puasa itu puasa sunnah tuh untuk nambal, menutupi kekurangan puasa wajib. Jadi sunnah ini, hal-hal yang perkara-perkara sunnah ini secara tidak langsung membantu seseorang untuk masuk surga dengan derajat yang tinggi. Dilihat dari amalan-amalan sunnahnya. Gampangannya begini, kalau orang itu sudah melaksanakan sholat wajib dikerjakan sempurna, dia masuk surga kan? Masuk surga misalnya masuk surga. Tapi dia hanya sebatas itu saja gitu, derajat surganya di situ aja gitu. Tapi dengan dia menambah dengan sholat sunnah, itu derajatnya naik, lebih tinggi dan seterusnya. Begitu, gampangannya seperti itu. Begitu juga puasa wajib ya.
disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Jadi di antara fungsi sunnah-sunnah seperti itu. Ada puasa sunnah, sholat sunnah, apalagi yang sunnah? Haji sunnah, umroh sunnah, apalagi yang sunnah? Nah, jadi amalan-amalan sunnah itu dapat mengangkat seseorang ke derajat yang lebih tinggi. Begitu. Jadi ada orang yang sama-sama masuk surga nih. Dia lebih tinggi derajatnya karena banyaknya amalan-amalan sunnah yang dia kerjakan. Masya Allah. Berarti amalan-amalan sunnah khususnya sholat sunnah ini ya semakin kita semangat ya untuk mengamalkannya dan mengerjakannya agar derajat kita di surga semakin naik dan semakin tinggi di sisi Allah Rabbal Alamin. Tayyib, di sini disebutkan pembahasan pertama, fadluha, keutamaan sholat sunnah. Tentu ya banyak sih sebenarnya keutamaan sholat sunnah, cukup banyak, tidak hanya hadis ini saja ya, banyak sekali. Karena hadis ini kan namanya juga Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz apa Al-Wajiz? Al-Wajiz singkat gitu loh, simple gitu loh. Enggak panjang pembahasannya, enggak terlalu detail ya. Sepintas-sepintas. Al-Wajiz namanya, Wajiz begitu, Wajiz ya poin-poinnya gitu. Ringkasan. Gitu Al-Wajiz. Makanya dibawakan satu hadis, dua hadis dalam satu pembahasan, satu hadis, dan tidak disebutkan secara detail perkataan ulama tentang ini enggak. Berarti ini mudah kan sebenarnya, mudah membantu kita dalam memahami syariat ini. Ya, daripada nanti panjang gitu kan. Ini piye ya kan. Nah, ini kan singkat enak begitu. Dan sekali lagi keutamaan sholat sunnah cukup banyak. Di antaranya adalah tadi sudah kita sebutkan ya, dapat menghapus dosa, dapat menghapus kesalahan, dan dapat mengangkat derajat ya, dapat mengangkat derajat ya, termasuk keutamaan sholat. Bahkan keutamaan sholat sunnah juga adalah nanti di surga akan lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan memperbanyak salat sunnah insyaallah akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Karena ada salah seorang sahabat yang namanya Rabi'ah. Nah, Rabi'ah ini salah seorang sahabat yang sering menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani kebutuhan Rasul. Salah satunya suatu ketika dia menyediakan di suatu malam Rabi'ah ini mempersiapkan air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi ingin membalas jasa Rabi'ah ini. Yarhamukallah. Rasul ingin membalas jasa Rabi'ah ini dengan mengatakan, wahai Rabi'ah, kurang lebih seperti itu, apa yang kau inginkan? Kamu minta apa? Tawari gitu. Kamu minta apa? Sekali lagi Nabi ingin membalas budi baik Rabi'ah tersebut karena membantu melayani Nabi SAW. Apa yang kau minta? Kalau antum ditanya minta apa? Syekh, minta apa? Bener tau. Kalau di sini, kalau di luar minta apa? Baik. Ini Rabi'ah jawab, saya ingin menemani aku ingin bersamamu wahai Rasulullah di surga, dekat denganmu di surga. Masya Allah ya, ini permintaan yang berat banget nih ya, berat banget. Nabi bersabda lagi, apa enggak yang lain gitu loh, apa enggak yang lain selain itu apalah gitu loh, jangan kok itu gitu loh. Ini berat nih kan. Kata Rabi'ah,
Saya nggak mau lagi kecuali itu. Saya pokoknya ingin dekat denganmu wahai Rasulullah di surga, titik, nggak minta yang lain. Masya Allah, ini kan luar biasa ini. Kemudian Nabi SAW menjawab yang maknanya, kalau begitu bantulah aku untuk, ya bantulah aku agar engkau bisa masuk surga dan dekat denganku dengan banyak apa? Dengan banyak sujud. Dengan banyak sujud. Taib, dengan banyak sujud di sini berarti apa maksudnya? Salat, ya. Dengan banyak salat. Yang dimaksud dengan banyak salat di sini salat apa? Ya salat sunnah. Kalau salat wajib kan sudah jelas, jumlahnya jelas. Berapa kali sujud dalam salat wajib? Banyak gitu ya, banyak. Tapi kan udah ya segitu dong, udah segitu. Nah, berarti yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah salat sunnah. Perbanyaklah salat sunnah, perbanyaklah sujud, artinya perbanyaklah salat sunnah agar engkau bersamaku, dekat denganku di surga. Berarti jelas di sini menunjukkan bahwa di antara fadilah keutamaan salat sunnah adalah di samping menghapus dosa dan kesalahan, kemudian mengangkat derajat di surga dan dekat dengan Nabi SAW di surga. Dekat loh ya, bukan bareng ya, karena nggak mungkin lah ya derajat Nabi itu di atas sana ya. Nah, dan semakin orang itu kalau semakin rajin sholat sunnah akan Allah semakin cinta kepadanya gitu, akan Allah semakin cinta kepadanya, akan menjadi wali Allah kan, akan menjadi wali Allah. Kata dalam disebutkan Nabi SAW bersabda, Allah berfirman hadits qudsi ya. Gimana bunyinya hadis tuh? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan, apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Artinya apa di sini? Artinya apa di sini? Artinya adalah amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang diwajibkan, yang difardukan. Tidaklah hambaku, kata Allah, tidaklah hambaku yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Berarti di sini amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang wajib. Kemudian tidaklah hambaku terus-menerus melakukan amalan-amalan yang sunnah, melainkan aku semakin cinta kepadanya. Kata Allah seperti itu. Tidaklah hambaku terus melakukan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintainya. Berarti sebenarnya tidak cukup dengan, ya sebenarnya cukup ya dengan wajib-wajib saja cukup ya. Tetapi dengan kita menambah amalan-amalan yang sunnah, Allah itu akan semakin cinta kepada kita. Berarti kalau Allah itu cinta kepada kita, berarti kita menjadi wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita sudah seperti itu, maka pandangan kita ya dan yang lainnya, pandangan, pendengaran, tangan, kaki itu Allah yang nuntun ya, Allah yang nuntun. Tapi ini diantara keutamaan-keutamaan salat sunnah khususnya atau amalan-amalan sunnah. Tapi kita kembali ke kitab nih. Fadluha, keutamaan salat tatawwu atau salat sunnah.
Di sini beliau hafizahullah taala membawakan satu hadis, dan hadis ini sangat masyhur sekali ya, sangat masyhur sekali. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab ya bagi seorang hamba di hari kiamat dari amal-amalnya adalah salat. Betul nggak ini? Ya betul lah, Nabi bersabda seperti itu. Amalan pertama yang dihitung tuh ya nanti di hari kiamat adalah salat. Baik, ada riwayat lain yang menyebutkan, dan riwayatnya itu sahih, riwayat Nasai, amalan yang pertama kali diputuskan dan dihisab adalah darah, kan gitu, betul nggak? Darah artinya apa? Pembunuhan. Riwayat lain disebutkan yang pertama kali dihisab salat. Riwayat lain disebutnya yang pertama kali dihisab darah atau pembunuhan nyawa. Berarti mana yang lebih dulu? Ya dua-duanya duluan. Ya, artinya apa? Artinya di sini Salat itu yang pertama kali dihisab, amalan yang pertama kali dihisab adalah salat, amalan yang berhubungan dengan Allah. Amalan-amalan yang berkaitan dengan Allah. Hubungannya dengan Allah itu salat. Berarti sebelum apa? Sebelum haji, sebelum umrah, sebelum sedekah, sebelum puasa, sebelum baca Quran dan seterusnya. Pertama kali salat. Baik, riwayat lain tadi apa? Nyawa. Pembunuhan. Berarti apa maksudnya di sini? Naam, sesama manusia ya. Jadi amalan yang pertama kali dihisab yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia adalah pembunuhan darah. Pembunuhan. Nah, begitu ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Pertama kali yang dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salat. Wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Dan pertama kali yang diputuskan di antara sesama manusia adalah dima. Apa dima? Darah. Apa artinya darah di sini? Pembunuhan. Begitu. Makanya dulu sudah kita sampaikan di masalah apa itu? Masalah bersuci dulu. Di antara penyebab azab kubur itu apa? Terbesar azab kubur apa? Enggak cebok kan gitu? Enggak cebok dari buang air kecil dan namimah. Betul, namimah. Apa namimah itu? Adu domba. Nah, kalau enggak cebok ini berhubungan dengan apa? Najis. Najis berarti berhubungan dengan apa? Salat. Berarti alam kubur dengan alam akhirat itu ada ikatan, ada pertalian kuat gitu di antara keduanya. Ya. Kalau azab kubur, sebab terbesar azab kubur adalah enggak cebok dari buang air kecil. Berarti enggak cebok dengan buang air kecil berarti berkaitan dengan najis. Berarti najis berkaitan dengan salat, sedangkan salat pertama kali dihisab nanti di akhirat. Begitu juga namimah. Adu domba. Adu domba adalah sebab terbesar apa? Terjadinya apa? Pembunuhan, perang. Perang saudara, perang keluarga, perang apa lagi? Adu domba. Nah, sekarang kita lihat di masyarakat kita, betul nggak? Ada
berantem kan gitu, tawuran, terus ya bunuh-bunuhan. Ya kebanyakan juga karena adu domba gitu. Bilang sama klub ini, kelompok ini, kata ini kalian ini. Enggak terima kan? Enggak terima. Kemudian dia nih, satu orang nih datang ke kelompok si yang lain. Kata si kelompok sono, kalian itu begini. Akhirnya kan panas-panasan tau ya. Panas-panasan akhirnya berantem, bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, bacok-bacokan, celurit-celuritan. Nah, itu berarti sebab terbesar adalah tadi itu namimah. Dan sebab terbesar karena namimah itu terjadi pembunuhan, dan sedangkan pembunuhan pertama kali dihisab di hari kiamat. Nah, seperti itu, masya Allah ya. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi zaman sekarang ya, bunuh itu kayaknya biasa gitu loh, ya Allah ya, biasa. Iya, biasa kayaknya ya. Siapa itu matinya dibunuh, oh gitu. Ngono tak kan ya? Ngono tak. Dan yang bunuh juga nggak ngerasa bersalah. Mikirnya ntar masuk penjara gampang, di penjara kan kasih makan juga ya, gampang kan gitu. Keluar bunuh lagi kan. Nah, sekarang mudah banget loh orang bunuh ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini termasuk tanda kiamat, Pak ya. Tanda kiamat nih. Tanda kiamat, di antara tanda kiamat banyaknya pembunuhan. Sampai ditanyakan kepada yang membunuh, kenapa ente bunuh? Enggak tahu, kenapa saya membunuh? Dan ditanya kepada yang terbunuh, enggak tahu, aku kan enggak tahu juga kenapa saya dibunuh. Sampai seperti itu. Ini menunjukkan ya Allah sudah dekat nih, kiamat sudah dekat karena banyaknya pembunuhan. Tapi kita lanjutkan ke pembahasan kita ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Apabila salatnya bagus, salatnya ya baguslah ya, benar, sahih, bagus, faqad aflah, maka sungguh dia sukses, wa anjah, selamat. Sukses dan selamat. Masuk surga gitu loh. Masya Allah. Makanya akhi, ukuran kebaikan seseorang itu dilihat dari sholatnya. Betul. Tentu sholat yang benar loh ya. Sholat yang benar, bukan sholat-sholatan gitu. Betul-betul menegakkan sholat, bukan mendirikan sholat. Kalau menegakkan sholat itu ya khusyuk, melaksanakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, dan yang lainnya. Berarti dia menegakkan sholat. Kalau hanya melaksanakan sholat banyak ya, yang melaksanakan sholat banyak ya, tapi mereka ya tidak memperhatikan wajib, rukun, khusyuk dan yang lainnya ya. Tapi di sini kalau benar-benar sholatnya itu bagus, amalan-amalan yang lain itu pun akan mudah banget gitu loh. Sedangkan urusan-urusan dunia saja nih, kalau itu orang sholatnya itu bagus banget, insya Allah muamalahnya juga bagus. Makanya kata orang kalau jadi bos ya, lihat sholatnya aja. Anak buahnya itu lihat sholatnya. Misalnya kalau penerimaan gitu katanya, penerimaan pegawai baru itu lihat sholatnya tuh. Kalau sholatnya bagus, insya Allah dia bagus muamalahnya. Insya Allah. Umumnya seperti itu. Ya wallahu alam, katanya seperti itu. Dan memang seperti itu. Ya masya Allah. Nah, fa in salahat faqad aflah wa anjah. Kalau salatnya bagus, benar, sahih, maka dia sukses, selamat. Berarti masuk surga dan selamat dari neraka. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya itu rusak, ya sudah. Sungguh dia telah khaba, gagal, wa khasir, rugi. Gagal dan rugi, gagal masuk surga. Ya, gagal masuk surga. Kemudian fa in taqasa min faridatin syai'an, apabila ada kekurangan dalam salat fardunya, jika ada kekurangan dalam salat fardunya,
Kita sering kurang ya. Kurang di sini bukan meninggalkan loh ya. Kalau meninggalkan ini ada hukum yang lain. Kalau ninggalin ada hukum yang lain. Tapi di sini kurang mungkin kurang khusyuknya, kurang bacaannya, kurang apa namanya? Kurang tomak nina dan yang lainnya. Bukan kekurangan nggak sholat begitu, bukan sekali 2 kali 11 kali 12 kali nggak, bukan itu. Kalau meninggalkan sholat itu hukumannya beda gitu loh. Tapi ini kurang gitu loh, kurang sholatnya dan kita pun menyadari itu, ya, menyadari itu kekhusyuannya juga sangat kurang sekali, ya. Kadang-kadang setelah sholat juga kita lupa apa yang kita baca tadi. Nah, betul itu. Tadi ente sholat 4 rakaat. Rakaat pertama baca apa tadi setelah Al-Fatihah? Oh iya ya, sholat baca apa ya? Udah nggak tahu kemana pikirannya itu kan? Nggak tahu kemana. Nggak khusyuk. Dari awal takbir sampai salam kadang-kadang itu. Apalagi banyak masalah gitu kan? Banyak masalah, banyak problem, banyak muskilah itu. Sudah. Dan memang begitulah. Setan itu nggak berhenti-berhentinya ya. Menggoda kita dalam sholat. Berarti ada setan spesialis tuh. Betul, ada setan spesialis menggoda orang sholat. Betul itu diingetin ini itu ini. Ya berarti nggak khusyuk. Apalagi sholat sendiri. Ya apalagi sholat sendiri. Apalagi buru-buru. Apalagi ingat kompornya belum dimatiin. Nah, sudah. Nah itu kekurangan namanya, itu kekurangan. Maka qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, berkatalah Allah, berkatalah Rabb, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Lihat apakah hambaku itu punya salat sunnah. Masya Allah, setelah diketahui banyak kekurangan, apa kata Allah? Lihat hambaku ada sholat sunnahnya enggak? Ada sholat sunnahnya enggak gitu? Fayukmalu biha man taqasi minal fariidhah. Dengan sholat sunnah itu disempurnakannya lah kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu. Nah, berarti kalau nggak ada sholat sunnah gimana? Nggak, tetap kurang gitu kan, bolong-bolong, cacat gitu loh. Maka ini bahaya sekali, apalagi nggak sholat. Ya sudah, lebih rugi lagi dan lebih gagal lagi. Ini kurang, apalagi nggak sholat gitu loh. Ya, masya Allah. Maka lihatlah hambaku apakah dia punya sholat sunnah. Dengan itu ya disempurnakan sholat fardu. Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Kemudian setelah itu baru seluruh amalnya. Nah, ini hisab. Setelah hisab ada apa? Mizan. Mizan apa? Timbangan. Sebenarnya sama ya hisab sama timbangan. Kalau hisab itu diantara fungsi hisab itu hamba itu mengakui atau tidak, ngakui salah, ngakui benar gitu loh, ngakui benar, ngakui salah gitu. Kamu begini iya, kamu begitu iya, kamu begini iya gitu. Itu hisab. Berarti ya untuk pengakuan gitu loh, pengakuan dia itu iya apa enggak gitu kan. Betul gitu. Nah, kalau mizan itu apa? Untuk mengetahui bobot amalnya. Dan dengan bobot amalnya itulah dia masuk surga di derajat mana kan gitu. Mizan, timbangan kan berarti ada yang ada berat, ada ringan kan gitu. Berarti mizan itu untuk apa? Untuk mengetahui kadar kualitas banyak dan sedikitnya kebaikan dan keburukan. Dan dengan itulah dia mendapatkan siksa atau tidak.
Makanya kalau amal baiknya lebih berat dari amal buruknya masuk surga. Kalau amal buruknya lebih berat daripada amal kebaikannya masuk neraka. Kalau seimbang, mungkin nggak seimbang? Ya mungkin, tapi jangan lah ya, jangan. Jangan. Enakan yang pertama tadi itu, amal baiknya lebih banyak kan gitu. Kalau seimbang itu dia akan ditempatkan di namanya Al-A'raf ya. A'raf. A'raf itu kan tempat tinggi kan. Di Al-Qur'an kan surat Al-A'raf. Apa arti ini? Tempat tinggi kan. Nah, disitulah wallahu a'lam tempat ketika orang-orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya seimbang. 50-50. Setiap hari dia diperlihatkan neraka. Ketika dia melihat ke belakang neraka, ke depan surga. Ke belakang dia menangis minta sama Allah jangan saya masuk surga, masuk neraka. Ketika melihat surga dia minta masuk surga. Dan begitu terus setiap hari, setiap saat. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Dan akhir-akhirnya masuk surga. Akhir-akhirnya masuk surga. Itu kalau seimbang. Nah, jadi sekali lagi hisab itu untuk mengetahui atau untuk pengakuan ya, pengakuan seorang hamba dia melakukan ini, melakukan itu hisab ya, hisab. Makanya di antara hisab adalah diajak bicara sama Allah. Kamu pernah melakukan ini? Iya. Melakukan ini? Iya. Ngaku. Iya. Terus begitu. Ya. Itu hisab. Kalau mizan tadi itu timbangan untuk mengetahui besar dan kecilnya kebaikan ataupun keburukan. Baik, ini diantara fadilah solat sunnah, yaitu menutup kekurangan-kekurangan solat fardu atau solat wajib. Maka kita pun kalau tahu begini ya kita banyaklah solat sunnah, banyak sujud ya, banyak solat. Taib ini satu hadis ya, sedangkan banyak ya hadis-hadis lain yang menunjukkan akan keutamaan salat sunnah, salat tatawwu. Tapi kita lanjutkan. Istihbabu kauniha fil baiti. Salat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah. Jelas ya. Dianjurkan melaksanakan salat tatawwu. Judulnya itu dianjurkan melaksanakan sholat tatawwu titik gitu ya? Oh titik doang sih. Cuma titik. Fil baiti di dalam rumah. Jadi sholat sunnah itu dianjurkan dikerjakan di rumah. Dan ini juga berlaku untuk laki-laki maupun perempuan sama saja. Khususnya laki-laki kan sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Itu bagus banget ya. Sebagaimana hadis Jabir, dari Jabir qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi," apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan salat di masjidnya, berarti salat apa ini? Salat wajib, salat fardu. Falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka jadikan bagi rumahnya itu nasiban, bagian dari salatnya. Atau terjemahannya, maka kerjakanlah sebagian dari salatnya, yaitu salat sunnah di rumahnya. Jadi jangan hanya sholat wajib itu sholat sunnah itu di masjid, ya usahakan di rumah. Salah satu hikmahnya adalah lebih ikhlas, lebih diterima sama Allah. Kalau di rumah kan nggak ada orang, siapa yang ngelihat? Paling yang ngelihat anak, itu pun cuek aja. Mosok kita pengen dipuji anak kan enggak, apalagi istri gitu ya.
Biasa aja kan kalau di rumah. Tapi kalau di masjid kan kadang-kadang ada bisikan-bisikan syaitan tuh, belakang ada takmir, ada Pak RT, Pak RW, nah, itu kan. Jadi sholat di rumah itu salah satu hikmahnya, sholat sunnah di rumah hikmahnya tadi lebih apa? Lebih ikhlas, lebih ikhlas. Di samping nanti kita sebutkan di sini hadisnya, di samping juga ya tadi lebih ikhlas ya, lebih ikhlas. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di antara 7 golongan yang masuk, yang mendapatkan naungan di akhirat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya siapa? Orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya sedang memberi. Nah, berarti kan termasuk ini pun demikian. Insya Allah orang seperti ini pun akan mendapatkan itu. Menyembunyikan sedekahnya berarti kan lebih ikhlas gitu loh, lebih ikhlas. Pun demikian ya, salat sunnah di rumah itu juga lebih ikhlas, lebih tenang dan lebih khusyuk insya Allah. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk sholat di masjid ya di masjid ya. Tapi pada asalnya adalah di rumah. Kemudian kata Nabi SAW, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi nura. Karena sesungguhnya Allah menjadikan sebagian sholatnya sebagai cahaya rumahnya. Naam, sholat kita di rumah itu akan menerangi rumah kita. Ya, menerangi rumah. Dan bisa insya Allah juga mengusir syaitan, mengusir jin-jin jahat itu dengan sholat itu. Jadi dengan sholat sunnah seperti yang itu, sholat sunnah di rumah itu bisa memberikan cahaya dalam rumah itu. Berarti ada ketenangan dalam rumah itu, ada kebaikan, ada ini. Ya, ini buktinya terang lampunya terang. Ya bukan itu maksudnya semua juga rumah orang kafir juga terang benderang. Bukan yang dimaksud terang di sini adalah penuh ketenangan, kedamaian, ketentraman, ketumakninahan, adem lah istilahnya, adem gitu loh, adem. Nah seperti itu. Kalau ada pertanyaan loh, itu kan sing sholat di rumah kan bojoku, istriku sholat di rumah kok. Tapi kan ada ininya, liburnya. Ya, sak minggu toh. Ada yang lebih sak minggu, ada yang 10 hari. Coba 10 hari nggak ada sholat, blas di rumah itu, terus jadi apa rumah itu? Nah, jadi rumah hantu. Masya Allah. Nah begitu. Masya Allah, beda loh ya. Ahli-ahli sholat tuh, ahli-ahli sholat tuh kalau masuk rumah yang biasa untuk sholat itu beda rasanya itu beda dengan masuk rumah yang nggak ada sholatnya di situ, itu beda banget, ya. Tentu ini orang-orang yang bagus dalam sholatnya akan ngerasain itu gitu, ngerasain itu. Kenapa? Karena di situ ada cahaya. Nah, makhifillah azani Allah wa iyyakum. Paham sampai di sini ya? Nah, ya, jadi inilah salah satu keutamaan salat sunnah di rumah. Dan Rasul anjurkan itu. Salah satu tadi yang terpenting adalah ini. Akan terang rumah itu, ada cahaya dan salat lebih khusyuk, lebih ikhlas ya. Lebih ikhlas, jauh dari riya, jauh dari sum'ah. Ya, seperti itu. Kalau sholat wajib ya harus di masjid ya, nggak mungkin di rumah.
Kan lebih ikhlas itu. Ya enggak juga. Oh enggak ya. Perkara-perkara yang wajib ya, wajib yang mau nggak mau kelihatan orang ya harus kelihatan, nggak boleh disembunyi-sembunyiin. Haji mosok ngumpet-ngumpet. Ya enggak lah. Sholat jamaah ya nggak ngumpet-ngumpet, berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, makanya syaitan itu gitu loh ya. Makanya antum tahu semua tuh kaidah orang meninggalkan amal karena takut riya, itu riya gitu. Ya. Nggak mau sholat sunnah, saya nggak mau sholat. Kenapa? Takut riya. Akhirnya dia nggak sholat. Itu sudah riya namanya. Nggak boleh. Kadang-kadang setan begitu. Allah ente sholat riya, nggak usah sholat. Kalaupun sholat, ente riya juga. Sholatmu riya tuh. Kan gitu setan kadang-kadang begitu. Ente sodako, riya, nggak usah sodako. Nah, kan gitu. Setan selalu seperti itu, sehingga kalau nurutin setan kita nggak beramal. Mau sholat sunnah nggak jadi takut riya, mau sodako nggak jadi takut riya. Mau baca Quran riya, akhirnya nggak beramal sama sekali. Kalau sudah nggak beramal, kekufuran akan dekat kepadanya. Itu syaitan berawal dari tadi itu. Jadi meninggalkan amal karena takut riya, itu riya. Dan memang seperti itu, syaitan itu selalu menghalang-halangi kita dari beramal. Dengan dibisikkan tadi itu, oh kamu riya, ente nggak sholat juga riya. Ente sholat riya pengen dipuji, oh ente juga dipuji gitu kok pengen dipuji, ya bener lah. Akhirnya nggak sholat, mau sodako dan yang lainnya. Maka kewajiban kita kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, lawan sholat sudah. Sholat lawan bisikan itu, selesai. Kalau kita ngikuti itu syaitan, kita nggak sholat, nggak akan sodako, nggak akan ini, nggak akan ini. Akhirnya apa? Kufur. Ini bahaya banget. Jadi kalau ada bisikan-bisikan itu lawan. Enggak, saya ikhlas karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salat sudah selesai. Itu caranya. Ya. Makanya salah satu agar kita selamat dari penyakit riya yaitu lawan saja setan itu. Lawan sudah. Lawan dan kuatkan hati untuk ikhlas insyaallah. Baik. Kemudian hadis berikutnya wa an Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bis salati fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nabi perintahkan ya. Nah, alaikum atas kalian berarti ya atas kalian salat di rumah-rumah kalian. Artinya salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi. Karena sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang fi baitihi, di rumahnya. Illa salatal maktubah, kecuali salat wajib, kecuali salat fardu, baru di masjid. Berarti salat sunnah itu di rumah. Itu yang utama dan yang afdol. Ya. Begitu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan anwa'uha, macam-macam sholat sunnah. Nah, ini macam-macamnya biar kita tahu dan bisa mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Bagi laki-laki yang biasa sholat ke masjid, kadang-kadang khawatir ketinggalan qomat gitu ya. Nah, ya udah di masjid saja kalau gitu.
Kalau khawatir ketinggalan takbiratul ihramnya imam atau khawatir masbuk, ya udah berangkat aja ke masjid. Di situ ada waktu, misalnya ada luang, ada waktu sholat, ya sholat gitu. Tapi kalau kayaknya masih lama, ya udah sholat di rumah aja. Apalagi rumah dekat gitu kan, tinggal kan situ dekat kan, 1, 2, 3, 4. 2 meter sih. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Biasanya kalau jauh tuh lebih semangat ya. Kalau deket itu entar. Telat ya gitu kan. Kalau jauh rajin ngaji, bawa tas, bawa ransel, bawa jaket, motor. Semangat, tapi kalau deket entar pekan depan aja. Setan begitu ya, setan kadang-kadang seperti itu ya. Seharusnya semakin dekat ya semakin rajin gitu. Taib anwa'uha, macam-macam salat sunnah. Kata penulis hafizahullah, salatut tatawwu' qisman. Salat sunnah ada 2 macam. Mutlaqah wa muqayyadah. Betul enggak itu? Nah, di sini klasifikasi salat tatawwu'. Secara garis besar salat tatawwu' terbagi 2. Pertama, salat tatawwu' mutlaq. Mutlaqah, mutlak. Namanya mutlak itu mutlak. Mutlak di sini apa artinya ini? Tidak terikat. Tidak terikat dengan apa? Enggak terikat dengan waktu, enggak terikat dengan jumlah rakaat. Itu mutlaqah. Udah beres-beres rumah, anak-anak sekolah semua, mau main HP ini rusak, hilang gitu kan, nonton TV ya habis meleduk, nyuci semua udah selesai, mau ngapain ya, mau tidur nggak ngantuk-ngantuk, lo ngapain? Ya sholat 2 rakaat semampu kita, itu namanya sholat mutlaqah, mutlak. Nggak terikat dengan waktu, nggak terikat dengan jumlah rakaat, semampu kita berapa ya sholat gitu ya. Makanya dulu sudah kita sampaikan waktu-waktu yang terlarang, betul. Nah inilah waktu-waktu yang terlarang, inilah untuk sholat sunnah mutlaqah. Ada 3 waktu kan ya, ketika terbit matahari sampai agak meninggi, kedua ketika tepat di atas kepala itu matahari sampai geser sedikit, dan yang ketiga ketika mau akan tenggelam sampai tenggelam. Nah, itu 3 waktu yang kita dilarang sholat di situ. Nah, dimaksud di sini adalah sholat sunnah mutlaqah. Itu yang nggak boleh di situ. Berarti di lain 3 tempat ini ya silakan sholat sunnah. Ya sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Ya sudah. Nah di sini ya, itu mutlak. Kemudian yang kedua, wa muqayyadah. Wa muqayyadah di sini apa artinya? Muqayyadah terikat dengan waktu, terikat dengan jumlah rakaat. Itu muqayyad. Namanya muqayyad itu diikat kayak kambing. Nah, kalau kambing itu nggak diikat namanya mutlak. Udah dia mau kemana aja, sono kemari kan ya. Kalau diikat berarti muqayyad, nggak bisa kemana-mana, muter situ nggak bisa kemana-mana. Nah berarti kan terikat waktu dan jumlah rakaatnya. Dan inilah yang akan dibahas oleh penulis rahimahullah, hafidhahullah. Kalau sholat mutlaqah nggak dibahas dalam kitab ini karena ya mutlaqah ya bebas kan gitu, nggak dibahas. Tapi di sini dibahas muqayyad yang terikat tadi itu.
Kemudian fal muqayyadah, apa yang dimaksud dengan salat sunnah muqayyadah itu ialah al ma'rufatu bis sunanir rawatib. Salat sunnah muqayyad ialah salat sunnah yang dikenal dengan sebutan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. Apa itu salat sunnah rawatib? Qabla sholati wa ba'daha. Sebelum sholat dan sesudah sholat. Sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib. Berarti kan terikat. Terikat. Kenapa? Karena sebelum sholat wajib dan atau setelah sholat wajib. Begitu. Itu namanya sunnah rawatib. Qobliyah ba'diyah itu loh. Nah, qobliyah ba'diyah itu namanya rawatib. Dan rawatib ini ada dua macam. Rawatib ini ada dua macam, yaitu muakkadah wa ghairu muakkadah. Ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Yang sangat ditekankan dan yang tidak ditekankan. Yang sangat ditekankan itu yo hampir-hampir wajib gitu ya. Hampir-hampir wajib, tapi tidak sampai kepada derajat wajib, tapi sunnah. Itu muakkadah. Tekankan. Kalau ghairu muakkadah berarti nggak ditekankan gitu loh. Kalau mau ya monggo, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Itu namanya ghairu muakkadah. Taib, fal muakkadatu thinta asyara rakaat. Sedangkan muakkadah itu ada berapa jumlah rakaatnya? 12 rakaat. Betul 12 rakaat, betul. Di situ berapa ya? Thinta asyrata rakaat. 10 ya, 10 rakaat. Maksud sih? Hadisnya hadis Aisyah ya. 12 rakaat itu, bukan 10 rakaat. Thinta asyara rakaat. Itu 12 rakaat. Memang ada dua riwayat ya tentang qobliyah ba'diyah ini, yaitu yang muakkadah itu ada dua riwayat. Pertama 12 rakaat, kedua 10 rakaat, dan dua-duanya sahih. Ya. Kalau ini 12 disebutkan 12 rakaat. Hadis Aisyah yaitu yang 12 rakaat itu apa saja tuh? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 rakaat. Kalau 10 rakaat berarti 2 sebelum zuhur, 2 sesudahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ya, bisa dua-duanya. Dan yang 12 ini ada keistimewaannya. Allah bangunkan baginya rumah di surga. Sebagaimana hadis Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah. Tapi hadis Aisyah kita baca dulu. Kok beda sih ya? Oh, di sini riwayat Ibnu Umar, betul ya? Riwayat Ibnu Umar. Kalau di sini
Riwayat Aisyah. Kesimpulannya kalau riwayat Aisyah berapa? 12. Kalau riwayat Ibnu Umar 10. Dan ada keistimewaannya tadi yang 12 sebagaimana hadis Ummu Habibah. Atau di sini ada enggak nih? Enggak ada ya? Iya enggak ada ya, berarti beda nih buku antum sama buku aneh. Naam, hadis Ummu Habibah qalat, dia berkata, siapa Ummu Habibah? Ya istri Rasul lah, Ummu Habibah. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, barang siapa yang salat itsnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin, 12 rakaat sehari semalam, siang dan malam, iya, siang malam gitu, sehari semalam gitu ya. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maksudnya apa di sini 12 ini? Rawatib. Qabliyah ba'diyah itu 12, ya. Betul-betul dia menjaganya semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Meskipun kadang-kadang ada kelewatan ya 1-2 misalnya karena sakit atau yang lainnya. Maka apa kata Nabi? Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Dibangunkan baginya karena sholat 12 rakaat tersebut baitun. Apa baitun? Rumah fil jannah, di surga. Masya Allah. Bukan rumah, istana. Allah bangunkan istana baginya di surga bagi yang menjaga 12 rakaat ini. Masya Allah ya. Dan ketahuilah akhi, ikhwani wa akhwati fillah, Ummu Habibah setelah mendengar hadis ini tidak pernah meninggalkan sama sekali, tidak pernah meninggalkan yang 12 rakaat ini sampai meninggal dunia. Bahkan perawi hadis Ummu Habibah, jadi Ummu Habibah dari Nabi. Ummu Habibah nggak pernah meninggalkan setelah mendengar hadis itu sampai meninggal dunia. Ummu Habibah meriwayatkan hadis ini kepada orang lain. Saya lupa namanya ya perawi hadis ini. Meriwayatkan hadis ini ke orang lain. Nah, orang lain yang mendengar hadis ini pun demikian, setelah mendengar hadis itu tidak pernah meninggalkannya sama sekali sampai meninggal dunia. Setelah orang ini mendapatkan hadis itu, menyampaikan hadis itu kepada orang lain, dan orang lain ini pun sama, tidak pernah meninggalkannya sampai mati. Ini pun demikian, kalau nggak salah sampai tiga rawi hadis itu. Masya Allah, 4 sama Habibah, Ummu Habibah. Masya Allah, yang begitu kuat azam mereka ya untuk mendapatkan pahala yang besar ini, yaitu rumah di surga. Rumah di surga ya sempurna kan ya, sempurna, nggak ada cacatnya sama sekali. Ya, dari emas, dari perak, dari apa namanya misek kasturi, besar, tinggi, megah, sempurna, nggak ada cacatnya sama sekali. Itu rumah di surga. Ya, rumah di dunia ya sebegitu. Bocor, banjir, bawahnya ada sekpiteng, iya bawahnya sekpiteng ya. Renovasi pojokan sono, tanggung semuanya. Catnya ganti, tahun ini biru, besok pink. Enggak begitu, rumah dunia begitu, penuh dengan kekurangan. Udah gede aja
Pengen digedein lagi, pengen diperindah. Udah indah, diindahin lagi terus. Sampai mati nggak puas-puas. Akhirnya ya kena anak-anaknya juga ya. Masya Allah, itulah dunia. Tapi rumah di surga jauh ya, nggak bisa dibandingin dengan rumah dunia. Maka kalau kita pingin itu ya sudah, kerjakan ini. Ya, amalkan ini semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ghairu muakkadah berapa ini? 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum asar, ya rakaatani qabla salatil asri, salat 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu ghairu muakkadah. Yang tidak ditekankan, kalau mau ya monggo, kalau enggak juga tidak mengapa. Baik, untuk hari ini saya kira cukup ya, karena ada hajat yang perlu dipenuhi. Ini dipenuhi. Ada hajat, tidak sampai waktu yang biasa kita. Baik, sampai di sini dulu, tidak ada pertanyaan. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.